Gue dari kecil penasaran sama gunung di sebelah rumah gue, Gunung Pancar. Saking penasaran ya, gue sampai lupa kalau penasaran. Sampai pada akhirnya di umur gue yang udah nyentuh 28 tahun, gue mutusin buat nyari tahu ada apa sih di atas Gunung Pancar. Ada apaan? Bisa gak sih gue kesana? Dan di video kali ini gue bakal ngajakin lu buat berpetualang sama-sama buat menjelajahi Gunung Pancar. Udah pada siap? Nah, mumpung gak jauh nih, kira-kira sejaman doang dari rumah, let's go. Ikutin gue dan Egy buat berpetualang di Gunung Pancar. Lah. Assalamualaikum. Bu, punten. Panisan kan dia, Bu? Jadi masuknya ke sini, Bro. Karena kita adalah orang pertama yang datang di sini, jadi kita parkir di depan warung dulu. Tapi kata ibunya aman. Halo, semua geng satu pagar. Selamat datang lagi di Raid Explore episode terbaru. Men, kita kembali lagi buat ngejajal daerah Gunung Pancar. Dan sekarang kita bakal pergi ke Bukit Panisan lagi. Kalau misalnya kemarin lu udah ngeliat kita ngejajal Bukit Panisan via Wangun, pada kesempatan kali ini kita bakal kembali lagi buat ngejajal Bukit Panisan, tapi nggak via Wangun. Ini via Gunung Pancar. Nah, for information dulu, jadi sebenarnya kita tuh ke Bukit Panisan emang pengen nyari puncak Gunung Pancar. Cuman karena kemarin kita nggak dapet, akhirnya kita coba lagi buat nyari jalur lain. Dan sekarang kita bakal ngeliat nih gimana tracknya kalau misalnya via Gunung Pancar. Nanti setelah kita udah sampai di Bukit Panisan, kita bakal ngebandingin mana yang lebih worth it, mana yang lebih oke, dan mana yang lebih gampang buat diakses. Jadi ya semoga kita aman-aman aja buat nyampe ke sana. Jadi mohon doanya, kita bakal kembali lagi buat ngejajal Bukit Panisan. Jadi let's go. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah, kami lupa berdoa. Sebelum perjalanan ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam. Semoga dilancarkan sampai tujuan dan semoga kita gak banyak kendala. Amin. Berdoa dipersilakan. Udah selesai. Ready explore? 50% aja, 5% lawak. Let's go. Jadi ini merupakan episode pemanasan ya. Setelah kita libur 3 bulan, ya mau gimana gitu, Bro. Partner ini hari liburnya sulit buat ditemukan gitu. Terus ya udah, kita pemanasan terus aja. Cuman nggak apa-apa. Pemanasan bukanlah hal yang buruk ya. Jadi kita bakal kembali buat ngejajal Bukit Panisan. Karena emang tujuan kita tuh emang pengen nyobain gunung gede lagi, tapi kayak Putri. Nekat dong kalau misalnya kita langsung ke sana. Jadi kita pemanasan dulu via Bukit Panisan. Tadi udah kayak yang gue bilang, kita sekarang lewat jalur baru ya. Kalau misalnya kemarin kita ke Wangun, sekarang kita lewat Gunung Pancar. Katanya jalurnya ini lebih jauh katanya. Gue ngeliat beberapa video, mereka bisa nyampe 3-4 jam kalau jalan biasa. Tapi nggak tahu ya kalau lari. Sekarang kita cuma pengen latihan napas lagi aja. Jalan-jalan biasa. Tidak ambis untuk membuat target. Men. Tapi memang dari segi pemandangannya udah bagus banget sih. Gokil, lo harus lihat nih. Oke. Ini pemandangan yang disuguhkan jalur Gunung Pancar kalau lagi cerah. By the way, Bro, cuaca di Bogor lagi nggak nentu nih. Tapi polanya udah bisa ditebak. Pagi bisa cerah, panas. Siang atau sore udah mulai hujan. Karena emang ini lagi masuk musim peralihan, bulan April. Jadi emang agak sedikit tricky kalau misalkan pergi ke tempat-tempat kayak alam gitu. Cuman kalau misalnya udah bisa tahu polanya kayak gimana, seenggaknya lu udah bisa nentuin gitu, apakah worth it buat ngelakuin kegiatan mendaki ini atau tidak. Jadi mantap. Di perjalanan awal ke Gunung Pancar, kebetulan sama buat ke Bukit Panisan.
Seperti yang udah bisa lo lihat di video, jalannya udah rapi dan enak banget buat jadi jalur jogging. Apalagi buat lu yang tinggalnya deket banget dari Sentul. Gue coba sedikit buat lari-lari tipis dan ternyata emang seru. Seru banget buat gerak terus dikelilingi pemandangan yang hijau-hijau kayak gini. Oh, ada jalan lagi bro. Ada jalan lagi bro. Jadi ini jalanan gedenya ya. Kita ternyata ketemu percabangan. Kita tadi lewat sana. Ternyata ada jalan gedenya ke sini. Bukit Panisan atau Gunung Pancar ke sini. Kita tadi lewat jalan pintas berarti. Coy, kayaknya ini kita udah sampai di seperenam perjalanan. Dan kita sudah temukan another pohon kopi Robusta, Arabusta lagi. Robusta masih pendek kan? Oh, Robusta, Arabica, kalau Arabica tinggi. Arabica Robusta ya, Robusta kopi untuk daratan yang agak rendah ya? Liar tapi itu kayaknya. Oh, liar. Jadi kita seperti biasa di Bukit Panisan kita temuin pohon kopi lagi. Kayak emang di sini komoditasnya kopi ya, Ge. Ini kita bakal ketemu di daerah Cisadon, orang-orang yang jualan kopi. Cuman jelas. Mungkin lebih bagus kali di nanti. Maksudnya lebih bagus, lebih rapi ya. Kalau ini kan hanya di pinggir-pinggir jurang gitu kan. Iya. Terus dari daun-daunnya juga kayak nggak di cutting-cutting. Cuma nonton lah. Keunikan Bukit Panisan. Kemarin kita udah temuin juga, sekarang kita temuin lagi. Mungkin kedepannya kita bakal ketemu lagi jadi monyet ya? Monyet. Jadi mantap, Gunung Pancar. Oke, let's go. Jalan batu. Tapi udah rapi nih. Bagus. Kita lewat jalan pintas berarti ya? Lu gimana? Kita kan ada jalan gedenya nih, ketemu nih. Tapi yang bener di situ juga, di maps juga di situ. Sama. Ya, mungkin nanti kita turunnya ada Kang Ojek. Bismillah. Enggak lah, kita trekking dulu. Gaskeun. 9 kilo. Go. Sebenarnya gue useless anjir lari. Egi soalnya jalan. Egi lagi nyari footage. Nggak apa-apa lah. Bro, kita sekarang udah sampai di persimpangan Curug Cibingbing, Cisadon sama Gunung Pancar. Jadi kan sekarang kita mau ngejajal ke Gunung Pancar dulu 1 km. Kita balik lagi. Tadi ada jalan. Terus habis itu kita langsung ke sini, langsung ke Panisan. Ya, moga nggak terlalu jauh ya. Soalnya tadi gue lihat treknya juga agak sedikit terjal. Jadi sejauh ini mantap sih di daerah Gunung Pancar nih. Recommended kalau misalnya emang pengen bener-bener nyari capek ya karena jalan jauh. Gue kayak mau boker dulu bro. Serius? Gue mau boker dulu. Lanjut. Nggak ada anjir? Ada. Halo. Jam 2, jam 2. Lu pernah nyoba betapa enaknya boker di daerah gunung? Well, nggak ada yang bilang enak. Tetap di rumah paling asik. Tapi setelah buang air, gue dan Egi mutusin buat duduk dulu bentar, ngobrol sama tukang warung. Abis itu lanjut lagi buat OTW ke Gunung Pancar. Karena kebetulan kata penunjuk jalannya kita udah ngelewatin jalur Pancar, tinggal belok aja. Jadi kita balik lagi dan akhirnya temukan belokan yang sangat meyakinkan ini. Jadi kita kesini ya. Kita mau ke puncak Gunung Pancar dulu. Kita tadi habis dari situ mundur dikit, langsung gas. Iya, tanpa sadar dua Om PD ini nyasar karena salah belok. Buat lo yang udah ngeliat data GPS kita terus nemuin pola muter-muter, nah itu kita lagi nyari jalan di sini nih. Hokinya gue dan Egi ketemu sama warga lokal, terus ngasih tahu kalau kita itu naik bukan ngarah ke puncak Pancar, tapi ujung perkebunan warga. Bapak itu akhirnya ngasih tahu juga jalan pintas biar kita nggak harus turun lagi buat sampai ke Pancar. Oke. Jadi kita potong jalan untuk ketemu bapak warga lokal. Jadi katanya kalau misalnya tadi kita belok ke tempat yang gue sebut, jalannya buntu di atas katanya.
Jadi emang diarahin ke sini, belok kanan. Semoga aman lah. Mantep. Mari kita potong jalan. Sepak tebu. Wewet. Capek juga tapi nih. Iya. Naik. Ada, cuman kayak buntu. Iya, kata bapaknya gunungnya yang ini. Kata bapaknya gunungnya yang ini. Emang ada jalan? Oh ya udah, yuk. Oke bro, sudah keringat basah ya. 1 jam dari parkiran. Jadi kita emang pengen ke Gunung Pancar dulu, puncak Gunung Pancar. Dan ini bener-bener kita ngide nih, sengide-ngidenya. Karena kita kira tadi waktu belok ke persimpangan Gunung Pancar, itu bener. Ternyata itu jalur masuk kebun ya. Tadi dikasih sama warga lokal kalau misalkan nggak kesini jalannya, belok kanan. Tadi agak sempet bingung kira-kira 30 menitan. Tapi akhirnya kita sampai juga. Jadi kayak nanti kita balik ke jalur yang bener. Tapi tadi waktu lu nonton videonya itu salah. Itu salah gitu. Lu lihat aja nanti GPS. Ya Allah, GPS-nya juga salah. Entar lu lihat aja di GPS-nya kalau kita muter-muter itu salah tuh. Jadi sekarang kita bakal ke jalur yang bener buat ke Gunung Pancar. Karena tadi juga ada warga lokal lagi yang lewat. Katanya bener kesini. Semoga sekarang bener. Jadi mantap lah. Bagus. Bro, lu lihat muka gue sekarang. Gembel. Ini mah 2 video ini. Fix 2 video. Minggu depan libur. Oke. Udah bro. Buset. Panisan jam segini bagus nih. Sudah sampai mana kita lagi? Kita sudah sampai di 680-an mungkin atau 700 mungkin. Kalau ketinggian Pancar sepertinya 700-an lebih. Nah, di sisi sebelah kanan gue sekarang ada makam. Belum tahu kita makam siapa? Kemungkinan makam Mbah Pancar. Kemungkinan. Dan di situ sepertinya ada jalan lain. Gue nggak tahu nih, karena mungkin tadi, aduh, nggak bagus. Kita mengikuti warlock tadi, sempat salah. Tapi sebenarnya benar. Sebenarnya benar. Kita yang salah jalan. Tapi oke. Udah ketemu alhamdulillah. Cerah ya hari ini. Di sebelah selatan ada Gunung Pangrango, Gede Pangrango. Nggak tahu itu gunung apa yang satu lagi. Itu Bukit Sukamakmur anjir. Ya, mungkin. Apa Kencana? Bukan ya? Enggak lah, jauh Kencana mah. 100 meter lagi. Cuman memang agak terjal ya kalau gunung-gunung pendek. Bukit sih jatuhnya. Tapi nggak apa. Ya, jadi ternyata ya bener ada percabangan kata Ibu. Gue nggak tahu nih tembusnya kemana, tapi kayaknya kita balik bakalan lanjut lewat jalur yang tadi. Tapi dari segi treknya juga udah mantep sih menurut gue. Iya. Kayaknya malah yang lebih banyak orang naik yang ini, Re, menurut gue. Nah ini gue nggak tahu lewat arah mana. Apa yang tadi masuk kok bukan? Mungkin. Tapi kayaknya nggak lewat situ dah. Ini jalur lewat pemandian air panas kali, gue nggak tahu. Emang jauh sudah belok sana. Jangan aneh-aneh, berarti turun lagi nanti lewat situ ya? Ya. Let's go. Banyak binatang-binatang yang tidak kita tahu apa itu. Apakah itu belalang raksasa? Gunung Pancar. Pas nih baterai pertama. Welcome.
Ini puncaknya. Sampai mana bro? Makam. Sekarang kita sampai di puncak Gunung Pancar. Let's go. Akhirnya, selamat datang di puncak Gunung Pancar. Setelah berumur 28 tahun menjadi warga Cibinong, akhirnya gue jadi nggak penasaran lagi sama nih bukit. Ternyata di atas Pancar banyak banget makam-makam tokoh daerah yang sejarahnya bisa lu tanya langsung sama yang jaga warung di sini. Fasilitas umum di Gunung Pancar juga lengkap banget, toilet, musola, warung, tempat ngaso, udah nggak harus pusing-pusing lagi buat nyari di mana. Paling transportasi umumnya aja sih yang susah banget buat diakses, harus OT atau pakai kendaraan pribadi kalau misalnya pengen kesini. Intinya, Gunung Pancar itu cocok banget buat jadi tempat latihan buat trekking atau trail running. Bro, sekarang kita udah sampai di puncak Gunung Pancar 855 mdpl. Tadi kita perjalanan makan waktu 1,48 1 jam 48 menit dari pintu masuk Bukit Panisan via Gunung Pancar. Tadi kita sempat muter dulu. Kalau misalnya kita jalur bener mungkin bisa sampai di jam 1 jaman ya. Tapi itu hanya ilusi. Karena area udah lemah. Karena stamina benar-benar membuktikan gitu kan. But anyway, jadi di puncak Gunung Pancar ini ada 3 makam ya. Jadi ada makam Mbah Haji Putih, Bungsu sama siapa? Kimas Manggala. Manggala ya, bertiga. Kayaknya ini jadi tempat sejarah juga buat orang-orang di daerah Sentul dan Gunung Pancar. Jadi mungkin kalau misalnya kesini ya benar-benar harus diniatkan buat ada beralam gitu kan. Tidak untuk menakuti, karena kalau menakuti ya tidak benar juga niatnya. But anyway, cuacanya cerah nih, biru banget, gokil. Gue kalau misalnya ke Bukit Panisan nyampe jam segini kayak gue langsung loncat-loncatan deh. Cuman yang bikin gue happy-nya adalah di sini banyak banget capung. Terus bunyi-bunyi binatangnya masih banyak. Jadi Ekosistem masih bagus ya? ekosistem masih bagus meskipun di daerah Sentul ya. Di daerah yang katanya sudah banyak dimodifikasi gitu kan. Jadi gokil banget. Kayaknya kita bakal lanjut lagi buat langsung ke Bukit Panisan. Ini kayaknya bakal jadi ending video untuk ini bakal jadi ending video seperti ya, karena Egi ngebet pengen 2 part ya, jadi mungkin kita bakal mulai start dari puncak Gunung Pancar ke Bukit Panisan dan Desa Cisadon. Tapi untuk sekarang kayaknya oke banget kalau misalkan buat jalur trekking. Gue juga tahu jadinya kenapa orang-orang lebih milih buat ke Bukit Panisan dibanding ke puncak Gunung Pancar. Perlu gimana aja? Secara trek oke. Ya hampir sama kayak di Munara atau di Tapur segala macam yang di bawah 1000. Iya. Tapi gue kira tadi bakal expect banyak monyet seperti di gunung-gunung Tapur atau di Gunung Munara. Tapi ternyata nggak ada, atau lagi mau kita gimana? Tapi banyak serangga, banyak capung juga kata Ray tadi. Ada warung ya di sini ya? Ada warung, Warung, toilet ada. toilet ada, aman. Karena buat ziarah juga ya. Tuh. Oke. Tetap Gunung Pancar. Nice. Selanjutnya di Ready Explorer. Jadi baru banget nih kita nyampe di Bukit Panisan. Kita berangkat dari jam 8. Kita berangkat dari di puncak Gunung Pancar ya. Kemungkinan kayaknya gue lihat tadi nggak terlalu banyak yang bakal ke Cisadon. 15 menit ya, jam 11 paling lama.